sebagai filmmaker tentu kita punya keberpihakan gitu ya. Kalau saya sendiri gitu, tentu saya berpihak kepada kemanusiaan gitu. Ya sebagai manusia gitu saya selalu penasaran juga gitu sama kapasitas yang ada di dalam manusia gitu. Kita bisa menjadi baik sekali, tapi kita juga bisa katakanlah jahat sekali gitu ya. Nah, jadi itu sih yang selalu ingin ku cari gitu. Jadi apa sih sejatinya gitu manusia atau kita bermasyarakat ini gitu. Apakah cerita perempuan selalu tentang feminisme atau terbuka juga dengan ide maskulinitas perempuan? Iya, ya pasti ya. Maksudnya kan eh bisa kupikir juga perempuan tuh sangat luas gitu ya, nggak bisa dimaknai tadi ya cuma hanya feminisme gitu ya. Terus tadi ngomongin maskulinitas juga, ya kita juga punya sisi itu gitu sebagai perempuan, nggak selalu feminin gitu. Selamat malam kawan-kawan bercerita, kembali lagi bersama saya Sarah Monika di program Bercerita 96. Bercerita merupakan program talk show rutin yang selalu diselenggarakan di tiap Selasa malam dari pukul setengah 8 sampai setengah 9 waktu Indonesia Barat. Bercerita merupakan berbagi cerita di balik berita, dan narasumber saya malam hari ini adalah seorang filmmaker, penulis, dan juga penikmat sastra, Mbak Fani Khotimah. Dan sebelumnya, karena kita masih di suasana Hari Raya Idul Fitri, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin kepada kawan-kawan bercerita semua. Semoga kualitas dan intensitas amal ibadah kita selama bulan Ramadan tetap terjaga di bulan Syawal dan juga bulan-bulan selanjutnya. Oke, dengan Mbak Fani Khotimah, kita akan berbincang mengenai perempuan, film, dan kreativitas. Sebagaimana kawan-kawan mengetahui bahwa perempuan memiliki tantangan yang lebih besar untuk mengembangkan karir, terutama di wilayah kesenian. Perempuan itu kan memiliki tanggung jawab keluarga, kodrat, beban ganda, kemudian juga rentan terhadap pelecehan, dan semua hal ini turut mempengaruhi motivasi, produktivitas, dan juga konsistensi dalam berkarya. Tapi seorang Fani Khotimah telah membuktikan bahwa perempuan juga bisa kok di atas semua latar belakang dan rintangan tersebut tetap bisa berkarya. Beliau di tahun 2020 menghasilkan sebuah film, yaitu film UNI, dan langsung menjadi debut dia sebagai sutradara dan berhasil memperoleh penghargaan nasional dan juga internasional. Oke, untuk memperbincangkan lebih lanjut mengenai film tersebut dan juga bagaimana seorang Fani Khotimah ini dapat mengenali diri dan juga mengembangkan kreativitasnya berdasarkan ketertarikan terhadap seni yang juga bisa menjadi inspirasi terhadap kepada kawan-kawan bercerita semua, mari segera kita undang beliau ke dalam live forum Bercerita 96. Halo, Sarah, kabar? Kabar baik. Maaf ya, lahir batin juga ya. Lama loh kita nggak ketemu ya. Iya, 10 tahun lebih kayaknya, Mbak. 10 tahun saat kamu masih unyu-unyu gitu ya. Banget. Sekarang kan udah lumayan, udah Masih. akhir balik kan sekarang saya. Dulu masih bocil ketemu pertama kali. Mbak, sebelumnya terima kasih ya sudah berkenan menjadi narasumber di Bercerita di beritabaru.co. Dan kita akan ngomongin karyanya Mbak Fani nih, ya, film UNI. Dan kawan-kawan, oh ya, bisa nonton film tersebut di bioskop online ya Mbak ya? Ya, betul, masih kalau betul. setelah nonton talk show kita, terus penasaran sama filmnya, langsung aja tonton di bioskop online. Oke, Mbak, terkait dengan tema yang kita angkat nih mengenai perempuan, film, dan kreativitas. Nah, kami ingin mengetahui bagaimana seorang Mbak Fani itu bisa membagi waktu, karena Mbak Fani sebagai ibu, sebagai perempuan yang juga pasti kan ingin menikmati hidup, terus juga sebagai pekerja seni itu gimana tuh Mbak menjaga keseimbangan dari semua peran tersebut? Iya, pastinya ya mungkin sama ya seperti perempuan-perempuan lainnya atau seperti seorang ibu juga gitu yang bekerja gitu ya. Pastinya kita harus kayak juggling gitu ya, membagi waktu gitu saat untuk bekerja, saat untuk keluarga, membagi prioritas gitu ya. Memang di satu kala itu tidak mudah gitu, apalagi kita dikejar deadline misalnya ataupun kerjaan itu yang mengharuskan kita
pergi jauh sementara kita harus mendampingi anak sekolah belajar gitu ya, apalagi dalam pandemi kan masih online gitu ya, itu jadi memang harus multitask aja gitu. Tapi karena mungkin perempuan tuh terlatih kali ya Sarah ya, jadi kayak by default entah jadi kadang memang itu overwhelm ya, kita yang jadi nggak pegang gitu kadang semuanya. Tapi ya tentunya juga saya kan dibantu oleh pasangan juga gitu ya, jadi terus juga banyak lah bala bantuan di sekeliling saya. Cukup beruntung sih, kayak misalnya anak-anak juga kan ada ibu mertua, ada eyangnya gitu, ada papahnya kadang kalau misalnya harus ditinggal gitu. Jadi itu semua ya jadi support system gitu. Beruntung sekali ya, karena memang ada support system yang bisa mendukung Mbak Fani untuk tetap berkarya, tapi juga tetap bertanggung jawab terhadap keluarga gitu ya. Iya. Mbak, yang film UNI ini kan dirilis tahun 2020 ya, dan itu menjadi debut Mbak Fani sebagai seorang sutradara, langsung memperoleh banyak penghargaan nih, diantaranya saya bacakan memenangkan Piala Citra FFI 2020 sebagai film dokumenter terpanjang, kemudian juga memperoleh penghargaan Piala Maya 2020, lalu juga The Asian Perspective Award dari DMS International Film Festival di Korea Selatan, lalu juga Next Wave Award VPH Docs Copenhagen ya, Denmark 2021. Nah, selain itu juga film ini pernah diputar di festival film nasional dan internasional. Ya. Mbak, dari semua capaian tersebut, Mbak, apa sih yang paling berkesan untuk Mbak Fani? Yang paling berkesan tentu pertemuan dengan Mbah Kus ya. Yang pasti karena masih selalu kangen dan rindu ya, kalau ingat mereka tuh selalu ya pengen selalu jadi ingin nangis gitu. Tapi memang rasa yaitu ya pengalaman bisa mengenal mereka gitu, lalu juga bisa diberi kepercayaan bisa mendokumentasikan kehidupan mereka, itu sih yang paling berkesan gitu. Dalam prosesnya juga ya, kalau lain-lainnya kan bonus ya gitu ya, senang juga gitu atas apresiasi yang didapatkan terhadap film UNI. Luar biasa ya, maksudnya memang Mbak Fani juga sudah punya track record bekerja di dunia perfilman sejak lama, tapi baru di film UNI ini Mbak Fani benar-benar menjadi sutradara dan langsung kayak wow gitu prestasinya. Jadi ini beruntung lagi sih, mungkin karena memang tadi mungkin aku orang yang beruntung kali ya Sarah. Iya. Oke, itu keren banget sih Mbak filmnya, dan ketika saya nonton itu beberapa kali sempat kayak nahan tangis Mbak, karena melihat gimana si Bu Kusdalini dan Ibu Kaminah itu kan mereka benar-benar sangat intim, sangat hangat ya satu sama lain. Dan selama proses perekaman ini saya penasaran itu gimana caranya Mbak Fani melakukan semacam building trust ke mereka, sehingga saat proses tersebut mereka sangat terlihat natural dan nyaman gitu Mbak. Iya, tadi juga ada pertanyaan dari Mas Ferry ya. Sekalian dijawab aja berapa menit gitu ya proses bikinnya. Ini sekalian tadi menyambung pertanyaannya Sarah gitu. Prosesnya secara total sih, karena ini dokumenter panjang ya, kurang lebih itu 4 tahun gitu. Nah, memang awalnya bukan perkenalan saya dengan Mbah Kusdalini dan Mbah Kaminah itu bukan karena saya ingin membuat film gitu, tapi karena memang teman-teman saya juga aktivis gitu ya, membantu advokasi mereka, jadi sudah kenal gitu secara tidak langsung gitu. Dan juga sebelumnya mereka juga pernah jadi profil di buku Sang Pemenang Kehidupan gitu, penyintas profil para penyintas perempuan gitu ya, penyintas 65. Jadi di sana mengenal sosok mereka, lalu juga mereka tinggal di Solo dan tidak jauh dari rumah saya gitu. Jadi secara tidak langsung gitu ya, saat teman-teman datang kami main ya saya ikut gitu, lalu merasa karena kan yang di Solo saya gitu, jadi ya udah gitu, yang sering berkunjung ya saya gitu. Dan dari pertemuan itu, dari ngobrol-ngobrol itu gitu ya, tentu siapapun akan terinspirasi oleh sosok mereka ya. Mungkin Sarah juga lihat ya bagaimana mereka itu pribadi yang kuat gitu ya, terus juga ada keunikannya gitu ya, hubungan mereka itu gitu, dan itu menginspirasi gitu buatku, sehingga saat ide ini gitu, ide membuat film gitu utarakan, dan itu disambut baik gitu, karena buat Mbah Kam sih selalu bicara bahwa ya ini warisan gitu untuk anak-anak muda gitu. Ya udah, dan kami berproses gitu, dan itu untuk syutingnya sendiri memakan waktu 3 tahun on off ya.
lalu editingnya juga di tahun ketiga dan keempat, jadi 4 tahun itu ya itu prosesnya sampai rilisnya di tahun Lama 2000. ya, 4 tahun itu. Dan itu bisa dapat klimaksnya ketika Mbah Kusdalininya mau wafat ya Mbak ya? Ya, Sempat. itu juga di luar ini ya, di luar dugaan maksudnya. Pas saat membuat film pun kondisi Mbah Kus tuh dalam keadaan sehat ya, tidak pernah terpikir gitu bahwa tiba-tiba kesehatannya drastis, turun drastis, terus kena stroke gitu. Itu juga apa ya, ya kadang itu di dalam dokumenter tuh saudaranya Tuhan gitu ya. Jadi kita merencanakan gitu ya, tapi ya selalu ada aja kejadian gitu yang di luar apa dugaan kita, dan ya kita sebagai filmmaker harus bisa menyesuaikan semua itu ya. Iya, iya. Jadi memang dari awal itu profil mereka ada di buku tentang sejarah kuliner ya, Mbak. Betul. Dari sekian profil itu kenapa kemudian ya, Mbak Fani itu tertarik untuk mengambil yang Mbah Kamina dan Mbah Kusdalini ini. Pastinya kan banyak juga tokoh-tokoh yang mengalami pengalaman gitu ya. Betul, dan semuanya yang pasti menarik ya, semua kisah, semua kesaksian itu penting gitu, karena mereka juga saksi sejarah. Entah kenapa, nah itu dia seperti berjodoh sih, mungkin karena secara akses gitu, yang paling dekat adalah mereka gitu. Lalu saat berkenalan juga seperti ketemu temen gitu, dan mereka juga merasa sama gitu, karena kan sering aku juga cerita gitu bahwa aku punya komunitas film gitu, bikin layar tancap keliling kampung, dan bahkan Mbahku teringat waktu kami di Pemuda Rakyat dulu juga bikin pentas seni gitu, kami di Paduan Suara, kami menyanyi di kampung-kampung. Nah jadi kayak merasa merasa relate gitu loh. Jadi langsung ada persentuhan batin gitu ya Mbak pas ketemu mereka. Betul. Cocok nih gitu. Ide cerita. Iya. Iya. Tapi ketika pertama kali itu memang Mbah Kusdalini sudah demensia ya Mbak? Sudah sakit demensia. Sayangnya jadi sudah demensia, karena memang sebetulnya sih yang menarik buatku juga dimensianya Mbah Kusdalini, karena nenekku juga demensia gitu, papaku juga demensia, jadi ada keturunan demensia lah. Jadi kadang itu tuh membuat diriku bertanya gitu, kayak nanti kalau aku tua aku akan demensia nggak sih, dan sangat sangat penasaran gitu dengan demensia, tentang memori atau bagaimana gitu kondisi kita saat kita kehilangan semua memori itu gitu, apa yang tersisa misalnya di pergulatan. Itu juga salah satu juga yang mendorong juga sih pengalaman personal ya gitu, untuk lebih mengenal Mbah Kus gitu. Iya. Nah, tadi kan Mbak Fani cerita sendiri bahwa tidak menyangka gitu di dalam proses perekamannya Mbah Kusdalini sakit bahkan sampai wafat gitu ya, yang sempat terekam juga dalam filmnya Mbak Fani. Selain itu, apalagi sih Mbak kira-kira dinamika dalam proses kreatif yang terjadi di lapangan? Yang pasti yang pasti karena memang ini isu yang agak sensitif gitu ya, terutama di bulan-bulan September, kita tahu lah ya. Jadi kadang itu juga membuat kayak Mbah Kusnya juga kayak takut terhadap keselamatan kami gitu. Kalau kami sebaliknya gitu. Jadi kayak kami itu saling pasang badan gitu. Terutama di bulan-bulan itu gitu. Ya itu cukup kayak Mbah Kam bilang, udah syutingnya berhenti dulu, tiarap dulu gitu, ini lagi panas misalnya gitu ya. Ya kayak gitu sih, tapi dalam proses sih tidak ada teror atau sebagainya sih. Ya jalan lancar-lancar aja gitu. Terus juga yang sedih juga karena memang tiap tahun pasti berguguran gitu ya. Kan ada arisan Pakorba gitu, ketemu teman-teman penyintas gitu ya, pasti itu tiap tahun gitu. Jadi kayak kita berkejaran dengan waktu gitu, sementara ya keadilan belum ditegakkan gitu. Jadi ya itu juga bikin patah hati lah. Iya, pertemuan yang tiap bulan itu ya Mbak ya? Iya, itu namanya Pakorba ya, arisan Pakorba. Mbak, nah sebenarnya kan Mbak Fani ini sebelum benar-benar terjun ke dunia film, apalagi menjadi sutradara, kan dulu Mbak Fani awalnya penulis dan memang sangat aktif di dunia sastra. Saya kenal Mbak Fani juga awalnya di dunia sastra gitu, sebagai seorang penyair perempuan. Itu gimana ceritanya ini? Switchnya sebenarnya sih ya mungkin memang itu semesta yang berbeda gitu ya, tapi kan sama aja ya, maksudnya mau film ataupun sastra itu storytelling kan gitu, cuma beda medianya aja gitu. Jadi kalau di film kan menyusun
kata itu dengan apa, dengan gambar gitu ya, dengan visual, tapi dengan apa, di sastra kita dengan kata-kata gitu ya senjatanya. Jadi kurang lebih sih buatku nggak ada yang berbeda jauh gitu ya, malah mungkin sastra itu sangat membantu gitu buatku sendiri ya, dalam tadi membuat storytelling itu gitu, membuat apa, karakter ataupun membuat dramanya gitu ya, ceritanya sendiri gitu bagaimana. Jadi apa ya, ya jadi ya karena mungkin menyukai dua-duanya, jadi tidak merasa kayak apa ya harus dipisahkan ataupun jadi mana yang lebih keren atau enggak. Kupikir saling melengkapi, dan itu apa ya, ya itu luar biasa aja gitu, punya pengalaman itu, dan apa, bisa di film, bisa di sastra gitu. Tapi sekarang masih masih ini kan Mbak, maksudnya masih aktif menulis puisi atau mungkin nulis Untuk novel sendiri gitu. sih, aduh, untuk pribadi ya, Oh gitu. disimpan Iya, aja. iya, iya. Kalau nggak salah kan dulu juga bikin majalah Pawon Sastra ya, atau Iya, iya, jurnal masih Pawon. sama teman-teman Pawon, masih komunitas Pawon ya, kami ada di buletin sastra Pawon Oh gitu iya. ya. Ya sekarang harusnya sudah regenerasi yang muda-muda ya. Ya jadi kadang rindu sih, misalnya ada acara sastra terus apa, kirim puisi atau baca puisi kayak tadi ya, ya pasti Iya. sih sebisa mungkin selalu menyempatkan gitu. Tapi di Solo masih aktif ya Mbak ya untuk komunitas-komunitas sastra seperti itu. Masih, cuma Tetap karena setelah pandemi ini acaranya agak off gitu. Kadang kami berjumpa juga cuma apa, teman-teman aja, jadi internalnya Pawon, nggak membuka. Biasanya kami kan membuka acara diskusi untuk siapapun gitu ya, atau buka bersama. Kadang ya bikin ini, tapi ini jadi internal karena kan kita juga nggak bisa pengumpulan massa gitu ya, masih Iya, ya. apa ya, masih karena iya betul. Jadi baru internal aja. Oke, Mbak, ini ada pertanyaan nih dari Mas Iwa, iya, I am Irwan, sorry. Pendapat Fani tentang Ya. kepentingan mengangkat kisah-kisah masyarakat. Ya penting ya, maksudnya kepentingan masyarakat ya. Sebagai filmmaker tentu kita punya keberpihakan gitu ya. Kalau saya sendiri gitu, tentu apa, saya berpihak kepada kemanusiaan gitu ya. Jadi dan ya sebagai manusia gitu, saya selalu penasaran juga gitu sama apa ya, kapasitas yang ada di dalam manusia gitu. Kita bisa menjadi baik sekali, tapi kita juga bisa katakanlah jahat sekali gitu ya. Nah, jadi itu sih yang selalu ingin ku cari gitu. Jadi apa sih sejatinya gitu manusia atau kita bermasyarakat ini gitu. Apakah peradaban yang kita bentuk ini memang akan begini atau harus begini atau harusnya gimana gitu. Itu jadi kegelisahan terus ya. Dan ya aku pikir karena yang ku bisa gitu, source saya gitu sebagai pembuat film gitu. Jadi bentuk medianya ya film gitu. Oke, jadi memang sebagai bentuk keberpihakan ya Mbak. Iya, iya, iya. Nah, kalau nggak salah di film yang UNI ini saya baca di salah satu wawancara bahwa awalnya itu memang pengen fokus di angle tentang sejarah 65-nya, tapi kemudian malah jadi ke persahabatan persahabatan Mbak Kamina. Iya, iya. Dan Iya, nah itu juga karena apa yang saya suka dari dokumenter tuh, dia sangat dinamis gitu ya. Jadi memang di awal tentu kita bikin dari riset, udah gitu bikin skrip, dan juga apa yang menurutku penting gitu ya tadi, karena demensia itu juga secara personal saya punya ikatan terhadap demensia, dan juga secara apa ya, secara ya saya pikir gitu apa ya, dimensianya Mbah Kus tuh representasi dimensia bangsa ini gitu, misalnya yang mudah lupa gitu ya, apalagi terhadap tadi pelanggaran HAM gitu yang terjadi gitu. Nah, itu juga tadinya pengen dari angle itu gitu, tapi ternyata dari footage yang kami punya gitu, saya lihat lagi, dan ternyata yang jadi apa, keunikan dari mereka adalah persahabatan mereka gitu. Jadi dalam proses itu ceritanya berubah gitu ya, bergeser. Dan mereka memang benar-benar sampai tidak berkeluarga ya. Jadi hanya 2 orang itu saja yang kemudian hidup. Hanya apa, we only have each other gitu ya, hanya berdua saja gitu. Karena memang apa, mereka sangat mandiri, dan juga tidak ingin juga karena trauma itu ya, tidak ingin melibatkan banyak orang gitu, apalagi juga menutupi misalnya keluarganya, karena mereka tuh siap-siap gitu suatu waktu masih ditahan, karena juga nggak pernah ada peradilan gitu, tiba-tiba ditahan lalu apa, tiba-tiba dibebaskan juga gitu kan, atas ya itu. Jadi kayak ya mereka juga aware sama situasi politik saat ini gitu, jadi kayak bisa berubah kapan saja gitu.
dan harus selalu Iya. siap. Nah, dari data yang diperoleh oleh Mbak Fani itu kalau tidak salah kan yang Mbah Kamina di penjara sampai 7 tahun, sedangkan yang Mbah Iya, Kus 2 tahun ya. 2 tahun Itu betul. kenapa Mbak? Saya nggak dapat kenapa di penjaranya lebih lama yang Mbah Kamina Lah itu? ya, betul. Sebenarnya secara apa ya, struktur tuh lebih ini Mbah Kus ya, Mbah Kus tuh nasional gitu. Kalau Mbah Kam itu Iya, betul. ranting gitu, dia ketua ranting. Karena kalau Mbah Kam cerita sih karena dia apa tidak mau bekerja sama gitu. Kalau ditanyakan sebut nama teman-temanmu, dia lebih baik Diam. diintimidasi gitu daripada menyebutkan teman-teman. Terus juga kalau ya dari cerita-ceritanya Mbah Kam sih ya, bahwa kayaknya kan sipir tuh sangat memegang peran gitu, karena kayaknya yang bisa membebaskan itu sipir gitu ya. Nah, karena Mbah Kus itu neneknya itu punya warung soto gitu ya, lumayan bisa punya uang untuk setiap jenguk lalu ngamplopin gitu loh, ngamplopin sipirnya, jadi ya bisa ringan gitu ya hukumannya gitu. Oke. Sementara kalau Mbah kan ayahnya cuma kuli kalau nggak salah ya, jadi dia nggak punya, dan adiknya banyak, jadi nggak bisa gitu ngasih amplop ke sipirnya. Wow. Oke, Mbak. Oke, saya akan tanya ini sebelumnya kan Mbak Fani tadi sudah cerita ya bahwa memang aktifnya di dunia sastra dan kemudian memilih sekarang di ranah film dokumenter. Itu gimana Mbak awal mulanya? Apakah mungkin nanti akan berkembang sampai ke film layar lebar gitu atau memang mau fokusnya di film dokumenter aja? Eh, nggak tahu ya, belum ada rencana sih, maksudnya ya ada yang pernah tanya juga apa mau jadi sutradara fiksi gitu. Ya sejauh ini sih masih belajar juga gitu untuk dokumenter, jadi masih senang aja gitu di dunia dokumenter gitu ya. Terus tadi ya sastra film, kupikir nggak bisa dibedakan ya Sarah ya, jadi kayak ya kadang mungkin ada sebuah cerita yang memang harus ditulis jadi novel gitu, tapi juga ada sebuah cerita yang memang harus jadi karyanya tuh ya dokumenter misalnya gitu sih. Oke. Jadi mungkin aja ya nanti setelah ini bisa Bisa, merambah ke dunia bisa layar jadi. lebar. Tapi dalam dalam waktu saat ini sih nggak terpikir ya gitu, masih Nggak belum berpikir belum. ke sana. Oke, oke. Karena kan kita tahu nih Mbak Fari kan inovatif gitu ya. Jadi mungkin aja Inovatif. tiba-tiba nanti tiba-tiba masuk ke dunia layar lebar gitu. Oke, Mbak Fani sebagai seorang kreator perempuan ini kan secara umum sebenarnya entah melalui sastra ataupun melalui film apa sih yang gagasan yang ingin ditawarkan gitu kepada publik? Apa ya, gagasan ya, sebetulnya sih yang pasti ya, ya sebagai perempuan gitu ya, saya juga terinspirasi oleh filmmaker perempuan ataupun penulis perempuan untuk dari dulu ya pasti ya, untuk mengetahui ya tadi ya sejatinya perempuan tuh seperti apa gitu ya, itu perjalanan itu kan selalu jadi kegelisahan gitu ya, dan saat ini juga ingin mengisahkan juga yang menjadi seorang tadi ya perempuan yang yang kupikir ya untuk mengetahui aja sih diri sendiri juga gitu, berkarya juga untuk dalam rangka ingin mengetahui diri sendiri gitu ya, dan ya seperti itu sih Sarah. Untuk pertama untuk mengenali diri sendiri juga kemudian mengambil sikap ya atau posisi Ya, keberpihakan terhadap betul masyarakat. betul. Ya, ini akan bisa menjadi sebuah inspirasi gitu kepada kawan-kawan bercerita yang terutama untuk perempuan biar terus tetap berkarya lepas latar belakang apapun. Kalau selama ini siapa sutradara yang menjadi teladannya Mbak Fani atau favoritnya Mbak Fani? Banyak ya, maksudnya saudara perempuan kalau di Indonesia ya di dokumenter ya pasti yang Mbak Heni gitu ya, terus Dwi Susanti Anggraini ya, Mbak Heni Matalang misalnya dipanggilnya. Terus ada Nia Dinata juga, itu fiksi sih ya, tapi juga saya suka. Terus nanti Agnes juga gitu. Terus ada Kamil Andini sekarang gitu yang bicara terus tentang perempuan gitu. Terus kalau di luar terinspirasi banget sama filmmaker Perancis namanya Agnes Varda.
Iya, Nah, jadi kenapa Mbak jadi memilih tertarik kepada mereka gitu? Maksudnya menganggap iya, mereka karena sosok mereka betul, inspiratif. karena mereka selalu memaknai gitu ya, apa sih persoalan perempuan atau harusnya tuh ya menggugat gitu, ada gugatan sebagai perempuan gitu dalam, dan mereka juga kebetulan perempuan, jadi sehingga kupikir pengalamannya lebih otentik gitu ya, pengalaman karena mereka mengalami secara ketubuhan ataupun secara emosi gitu, jadi kupikir sih lebih valid gitu untuk bicara gitu ya. Tapi menurut Mbak Fani, apakah seorang kreator perempuan ini harus selalu bicara mengenai perempuan? Maksudnya Tidak isu-isu juga yang sih, biasanya betul. diangkat. Tentu saja nggak melulu apa harus bicara tentang perempuan. Tentu ada banyak isu juga yang bisa dipersoalkan. Kayak ada Linda Susanti gitu ya, teman gitu di Solo. Dia bikin isu lingkungan dan fokus gitu sepertinya menjadi filmmaker dokumenter yang isu-isu lingkungan gitu. Ya itu juga penting gitu. Ada isu lain ya apapun lah selama kita hidup ya tentu ada banyak persoalan, dan apa yang lebih mendorongmu gitu untuk mencari tahu gitu persoalannya apa gitu ya. Sejauh Iya. ini sih memang untukku gitu masih ya tentu ya yang secara nggak langsung ya isu-isu sosial pasti gitu ya, tapi juga yang lebih personal gitu karena perempuan tentu itu jadi perhatian lebih gitu. Kalau dari pengalamannya Mbak Fani dalam proses kreatifnya selama ini, apakah sudah kepikiran gitu Mbak untuk misalnya menstrukturisasi tema-tema misalnya dalam tulisan-tulisannya Mbak Fani, apakah untuk mengidentifikasi bahwa Mbak Fani ini kreator yang memang isunya tentang perempuan atau misalnya tentang lingkungan gitu, atau ya sudah berjalan saja random Ya, gitu. sebenarnya sih lebih berjalan saja sih, Sarah. Cuma memang kadang pengalaman itu secara nggak langsung gitu ya. Kayak misalnya sekarang tengah proyek film dokumenter panjang kedua gitu, yang sebetulnya personal gitu ya tentang kakak kandung saya gitu. Dia kebetulan penyandang disabilitas gitu. Nah, orang kan akan menyangka oh karena isunya ini isu difabel ya gitu, karena kakak saya ini penyandang disabilitas gitu. Nah, itu sebenarnya secara nggak langsung pasti, tapi sebetulnya bukan tentang itu gitu. Ini lebih tentang relasi gitu, tentang adik dan kakaknya gitu. Misalnya kayak gitu sih. Jadi lebih isu-isu yang memang personal ya Mbak ya. Iya saat ini mungkin iya ya masih ingin mengeksplor itu ya. Itu Lebih sudah personal. rilis atau belum? Belum, ini Filmnya. sedang tahap script development gitu ya. Sudah setahun berjalan riset sama script development. Semoga ya karena dokumenter panjang jadi butuh waktu ya kayak UNI, jadi mungkin 3-4 tahun lagi baru rilis gitu ya. Oke, siap ditunggu pokoknya. Terima kasih. Siapa tahu nanti dalam perjalanannya ada dinamika-dinamika yang bikin ceritanya justru lebih Betul. menarik lagi. Betul, betul. Pasti sih Oke, kalau seperti dokumenter sih selalu ada ya tadi ya keajaiban-keajaiban, ada dinamika-dinamikanya. itu memang terjun di dokumenter karena secara lingkungan Mbak Fani dikelilingi oleh orang-orang dokumenter ya Mbak ya. Iya sih, betul. Secara dari zaman kuliah gitu ya, gaulnya sama anak-anak dokumenter gitu ya, terus jadi apa ya? Jadi ya udah deh kecemplung gitu. Oke, oke. Kuliahnya di Jakarta bukan Mbak? Iya, London kuliah di School ya, Jakarta. kalau nggak Mm-mm. salah. Kamu masih inget ya? Oh iya, kan saya browsing dulu, research dulu. Ini teman kampusku ada tuh, teman kuliahku tuh, Ayu Oh iya, Primadini di baru sana join. Mbak. Ini banyak banget yang Ayu nonton. Primadini. Ada keponakannya juga nih Mbak nih, Angga, si Mas Oh Denis. iya, Angga Denis ya. Dia lagi di Solo, katanya salam sama dirimu. Oh iya, Baru Waalaikumsalam nyampe Solo Denis. tuh. Baru punya baby juga tuh, Denis tuh. Oh iya, dia tinggal di Solo sekarang ya? Enggak, di Jakarta tapi baru main sini. Oh, oke, oke. Oke, Mbak Fani, kita balik lagi ya untuk pertanyaan lainnya nih. Mbak Fani kan sebagai perempuan yang juga punya tanggung jawab, terus kita sadar bahwa ada kerentanan ya Mbak ya di dunia seni. Iya, iya. Artinya saya juga, maksudnya bukan sekali dua kali mendengar bahwa perempuan sering Betul. mengalami pelecehan di tempat dia berkarya gitu. Dan juga Iya. ini menjadi karena kodratnya perempuan menjadi terbatas gitu ruang geraknya, berbeda dengan laki-laki. Lalu dari
pengalamannya Mbak Fani nih selama ini, bagaimana Mbak menjaga stamina selama ini dan konsistensi berkarya gitu di ranah Waduh, kreativitas. konsistensi, wah ini pertanyaannya. Iya, benar. Stamina dan Ya pasti konsistensi itu secara yang paling sulit ya. ya mungkin karena sekarang jadi sutradara dan lebih sering di lapangan gitu ya kan, di lapangan tentu ya apa agak berat gitu ya daripada cuma ngurusin manajerial gitu ya. Ya pasti secara fisik tuh betul harus lebih lebih kuat gitu ya, lebih kuat panas-panasan, jalan jauh misalnya ya. Ya itu secara nggak lah, ya maksudnya ya, mau nggak mau ya pasti udah otomatis badan kita juga menyesuaikan sih, dan pasti ya vitamin kalau bisa olahraga, cuma aku agak malas nih untuk olahraga, aduh. Jujur aja nih, jadi agak ngos-ngosan kalau yang kayak aduh mesti jalan jauh, aduh cepet pegel gitu ya, nanti pasti mau selesai syuting pijet gitu ya. Terus juga harus pakai payung kayaknya Mbak, ntar panas-panasan nggak baik ya. Iya, iya. Terus ya maksudnya juga karena ini ya, mungkin karena perempuan tuh kan ada masanya dia harus hamil, melahirkan, menyusui gitu ya, gitu. Jadi memang apa ya, tapi sebetulnya kalau sekarang ya, karena emang udah lingkungan juga ada ruang menyusui dimanapun misalnya gitu ya, dan semua juga sangat mendukung gitu untuk apa ibu sambil bekerja membawa anak misalnya ya, setidaknya ada ruang-ruang, terutama di ruang kreatif sih ya. Aku pikir lebih lebih fleksibel daripada di kantor, misalnya kantor yang lebih apa ya, lebih kaku gitu ya. Tapi kalau misalnya sambil syuting bawa anak kan masih bisa aja gitu kalau dalam kasusku gitu, asal memang ya kondusif aja gitu untuk anak-anak di situ gitu. Wow, tough juga ya syuting bawa anak. Sambil ngomong nyambi. Iya, makanya. Dunia lapangan kan keras banget Mbak. Iya, iya. Harus tetap juga bawa anak, luar biasa Mbak Fani. Em, ini Mbak Fani, kalau selama ini kan menjadi seorang apa ya, mungkin pekerja seni itu apa sih yang menjadi tantangan terbesarnya? Apa ya? Mungkin kadang orang Pernah tidak nggak sih menganggap itu rasa kayak sebagai kecewa banget dengan dunia kesenian, terus oke, kayaknya mau udahan aja. ya udah nggak jauh sering ya kayak gitu kayaknya Sering ya? udah ya, ya pasti ya, cuma apa ya, udah kalau terlanjur kita jatuh hati gitu ya, jadi kayak rintangan apapun pasti ya harus kita apa ya lewati aja gitu. Cuma memang kadang orang jadi tidak menganggap itu sebuah pekerjaan gitu. jadi Oh, oke. jadi kayak Tidak mungkin beberapa diapresiasi ya, Mbak? temanku, iya beberapa temanku juga nganggapnya wah kamu syuting pergi-pergi kamu kayak kayak berlibur gitu ya. Jadi kayaknya Ya, fun gitu, just sering jalan-jalan gitu. Gitu, atau kayak jadi penulis juga kan, kita baca buku gitu, itu tuh kemewahan gitu loh, sering baca buku, nonton film, itu tuh kemewahan banget, itu kan kerjaan, nggak tahu aja ya di dalamnya gitu, padahal itu kan atau juga dalam sebuah, prosesnya berdarah-darah. iya benar-benar. Jadi seakan-akan kita sedang melakukan hobi ya, padahal itu kan pekerjaan juga. Betul. Atau bisa Apa ya? menjelaskan ke anak-anak saat ditanya orang tuanya kerjanya apa gitu, anak-anak juga bingung menjelaskan gitu. Mungkin Filmnya dijawab sama anaknya. bikin film apa ya, jadi ya Adia sama Adinda kan kayak aduh nggak ada, suka apa Mungkin kalau susah ditanya, ngejelasin. Hmm. iya, mamanya kerja apa? Oh, jalan-jalan gitu. Atau ayahnya kerja apa? Rapat-rapat. Bukan Emang kerjaan gitu gitu. kadang jawabannya jadi gitu. Iya, tapi ini menjadi problem, mungkin problem paling besar ya di dunia kesenian. Saya nggak tahu, mungkin setidaknya di Indonesia kita melihat bahwa dunia kesenian itu belum memperoleh apresiasi yang cukup dari masyarakat. Betul, Jadi, iya karena tadi ya nggak dianggap sebagai sebuah profesi, bahkan juga kan nggak tahu sekarang KTP kayaknya juga masih belum ada ya. Di beberapa kota misalnya ada seniman gitu ya, ada misalnya penulis bisa, tapi kan kayak nggak semua secara nasional gitu. Aku aja di KTP wira swasta gitu. soalnya nggak masuk kategori ya, ini kerjaannya Iya, apa? Jadi masuknya ke wira swasta aja. Mbak, selama ini apa sih yang sebenarnya tiba-tiba kan Mbak Fani masuk ke dunia sastra, kemudian ke dunia film, apakah itu menjadi sebuah cita-cita dari kecil atau tiba-tiba aja gitu Mbak ketemu
circle yang tepat, ketemu komunitas yang tepat, akhirnya masuk ke sana gitu. Iya, mungkin bisa dibilang tadi ya tiba-tiba aja gitu karena memang dari dulu tuh besar dengan sastra gitu ya dikenalkan papa terus juga film gitu ya jadi emang kayak udah apa ya, tadi ya jadi bagian dalam hidup aja gitu dan kenapa tiba-tiba kecemplung gitu ya mungkin karena tadi circle-nya ya jadi memang didukung oleh lingkungannya gitu. Oke, tapi memang sudah sejak kecil ya bersentuhan dengan dunia sastra berarti. Iya karena Dan dikenalkan papa aja betul pasti ya apa ya secara nggak ketemu dalam perjalanan ketemu teman-teman apa ya sastrawan tadi ya pindah ke Solo ketemu komunitas Buletin Sastra Pawon gitu jadi memang apa ya secara nggak langsung gitu. oke. Halo Mbak Kalau Yuni. kalau dulu Mas Adi. waktu di Bandung pernah ikut komunitas juga, komunitas seni atau sastra. Di Bandung itu kan sampai SMA ya jadi Sampai sekarang. nggak terlalu banyak bergaul jadi cuma di sekolah pasti ya ada apa dulu tuh ada apa ekskul majalah dinding misalnya gitu kan buletin ya itu pasti kan kita isinya bikin puisi cinta cerpen gebetan ya gitu gitulah maksudnya tuh ya di situ gitu udah mulai senang kan terus juga apa kakakku kan banyak ya aku 9 bersaudara gitu nah itu tuh sering banget ke taman bacaan dulu kan ikut kakak aku terus kadang nggak cuma bacaanku aku baca novel-novel yang dipinjam kakakku gitu ya Agatha Christie lah James Brown lah gitu kan jadi mau nggak mau jadi ya itu ya jadi ketagihan gitu untuk sering baca gitu sama nonton novel apa kita juga sering banget nonton bareng gitu jadi dulu dari zaman video gitu sama papa gitu kita tuh selalu nonton bareng sampai ke bioskop misalnya gitu. Wow, emang dari keluarganya sudah terbangun ya passion sastranya. Oke, pas di Jakarta nggak ketemu ya Mbak karena kuliah London School jadi tidak Sebenarnya beraktivitas di Jakarta ya tadi ketemu teman-teman dokumenter dulu sering main ke off stream gitu dan kebetulan kan pacar di sana editor dokumenter yang akhirnya jadi suami pacar yang mana Mbak? mantan pacar. Iya jadinya kan mau nggak mau ya sering ikut syuting gitu sering ikut riset terus ya pemutaran film lagi di Jakarta kan seru dulu ada G-Fest gitu ya sering nonton gitulah main ke festival film. Oke, jadi memang dari Bandung, Jakarta, Solo semuanya membentuk ya proses kreatifnya Mbak Fandi sebagai seorang kreator. Iya ya. Aku baru berpikir iya pasti ya. Barunya setelah saya tanya ya. Iya juga ya gitu. Tapi nggak pernah kepikiran untuk menjadi seorang penulis gitu Mbak. Maksudnya tidak menganggap itu sebagai sebuah cita-cita atau profesi yang akan Iya mungkin itu ya. Karena sering banget sama teman-teman Pawon juga kayak kok aku tidak punya ambisi untuk membuat karya sendiri gitu. Selalu antologi gitu karena memang menulis tuh kayak kayak hobi mungkin gitu ya, nggak terlalu kayak jadi mungkin profesi gitu. Beda dengan film gitu saat memutuskan profesinya memang jadi filmmaker gitu. Itu kayak ada ambisi itu gitu untuk menjadi tadi ya UNI itu ya sutradara gitu, terus ya debut sutradara, terus film dokumenter panjang. Misalnya gitu ada karya yang memang karya pribadi gitu. Oh, oke. Jadi selama ini memang antologi ya kalau untuk tulisan sastranya. Iya sih, pernah juga karena ada kumpulan esai, tapi kan itu juga nggak dibuat secara dibuat karena pernah dimuat di surat kabar gitu, terus dikumpulkan jadi buku kumpulan esai gitu. Sisanya sih antologi. Nah, Mbak, ini ada pertanyaan dari Denis nih. Apakah cerita perempuan selalu tentang feminisme atau terbuka juga dengan ide maskulinitas perempuan? Iya pasti ya. Maksudnya kan kupikir juga perempuan tuh sangat luas gitu ya. Nggak bisa dimaknai tadi ya cuma hanya feminisme gitu ya. Terus tadi ngomongin maskulinitas juga. Ya kita juga punya sisi itu gitu sebagai perempuan nggak selalu feminin gitu. Mamahku itu
sangat maskulin, lebih maskulin dari papaku loh. Dia tuh yang kayak motong rumput, benerin genteng gitu-gitu loh. Wah, luar biasa. Nggak perlu ideologi feminisme lagi ya. Iya, dia masak. Jadi memang kupikir itu kan apa ya, kita saling bertukar aja gitu. Terus juga feminisme juga sering salah diartikan sebagai apa ya, kita ingin mengungguli, padahal setara ya, bukan mengungguli laki-laki atau lebih dari laki-laki, tapi kedudukan yang setara gitu.